Ya, jumpa lagi dengan saya, Sir Mike. Dan apa kabar buat kita semua? Kita bertemu lagi di kelas dasar pemrograman pada pertemuan keempat. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang algoritma, ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang apa itu algoritma. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail tentang apa itu algoritma, ya. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah singgung sedikit tentang algoritma dan apa sebenarnya algoritma. Ya, di sini kita akan membahas definisi algoritma, contoh dan notasi algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk melakukan perhitungan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian algoritma ini ditulis secara berurutan dan sistematis. Kemudian algoritma merupakan landasan atau pedoman dasar untuk membuat sebuah program komputer. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program, tentunya kita harus mengetahui yang namanya algoritma ini. Nah, algoritma banyak ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya sudah banyak kita temui, tapi kita mungkin tidak tahu bahwa hal tersebut termasuk algoritma. Nah, contoh, cara memasak mie instan. Nah, ini sebenarnya di bungkusan mie instan itu ada tahap demi tahap di mana kita harus melakukan beberapa hal untuk memasak mie instan. Nah, itu tahap-tahap tersebut yang ditulis di dalam bungkusan mie tersebut itu bisa disebut sebagai sebuah algoritma. Nah, urutan langkah-langkah algoritma harus logis supaya sesuai dengan harapan. Oke. Kemudian ciri-ciri algoritma. Satu, memiliki keluaran atau output. Kemudian memiliki nol atau banyak masukan atau input. Nah, kemudian setelah mengerjakan semua langkah-langkah, algoritma tersebut harus berhenti. Jadi algoritma itu harus berhenti, harus pada satu ketika di akhir dari langkah-langkahnya itu harus berhenti. Nah, kemudian setiap langkah harus dituliskan sederhana mungkin. Jadi setiap langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma tersebut harus sederhana mungkin supaya bisa dimengerti. Nah, walaupun sederhana tetap efektif supaya bisa dipahami oleh pemroses, oleh manusia atau komputer, ya. Jadi kalau orang bisa baca atau komputer bisa baca algoritma tersebut sangat mudah, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi dalam menulis algoritma kalau sederhana dan prosesnya tidak berbelit-belit, maka akan sangat cepat penyelesaian satu masalah dari algoritma tersebut. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan jelas sehingga tidak bermakna ambigu, ya. Nah, ya, sehingga tidak bermakna ambigu. Jadi setiap langkah di dalam algoritma kita, kalau kita membuat sebuah algoritma, itu jangan kita tulis langkah-langkah itu menjadi ambigu, artinya banyak, atau bisa banyak tafsiran untuk sebuah langkah atau sebuah tahap di dalam algoritma kita. Karena nanti pasti akan menimbulkan kesalahan kalau kita salah tafsir, wah ini prosesnya proses apa, bisa proses A, bisa proses B. Nah, nanti ini bisa salah. Jadi harus jelas, harus sederhana, kemudian jangan sampai ambigu atau menimbulkan kesalahan dalam penafsiran proses. Oke, yang berikut. Nah, misalnya ada sebuah masalah, jadi algoritma datang itu untuk memecahkan masalah. Nah, pasti ada masalah dulu nih. Dari masalah kemudian kita menuju kepada input, kemudian kita menuju kepada output. Nah, di antara input dan output
itu ada yang namanya proses. Jadi ada masalah, ada input, ada output, di tengah-tengahnya ada proses ya. Jadi ini adalah bagian yang harus kita lihat, yang harus kita mengerti, yang sangat mendasar dari sebuah algoritma dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi mulai dari masalah, input, proses, output. Contoh, nah masalahnya bagaimana menghasilkan nilai 6 dari nilai 2 dan 3. Jadi menghasilkan nilai 6 dari nilai 2 dan 3. Bagaimana? Ini masalahnya ya. Nah, inputnya apa kira-kira? Ya. Ya, inputnya adalah nilai 2 dan nilai 3 ya. Oke. Nah, tentunya output yang kita harapkan adalah nilai 6 ya. Kita harapkan nilai 6. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, tentunya prosesnya adalah 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Oke, contoh permasalahan. Bagaimana, ini contoh permasalahan yang berikut ya. Bagaimana cara memasak mie instan? Nah, ini bagaimana buat algoritmanya? Ya, ini biasanya ditulis di belakang bungkusan mie instan nih. Nah, kalau yang biasa masak mie ya, biasa makan mie ini. Biasa anak-anak kos ini ya, mahasiswa banyak ngekos, nah ini biasa makan mie ini. Nah, ini pasti ada nih ya. Siapkan 1 bungkus mie instan. 400 ml air 2 gelas. Kemudian siapkan panci, siapkan mangkok, siapkan sendok dan garpu. Jadi siapkan mie instan, siapkan air 2 gelas, siapkan panci, mangkok, sendok dan garpu. Kemudian yang kedua, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Ya, masukkan air ke panci, kemudian masak air ya, biar matang gitu ya. Oke, tunggu hingga mendidih. Jadi kalau air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Kemudian tunggu dan aduk hingga 3 menit. Kemudian jika sudah matang mie-nya, masukkan bumbu-bumbu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian aduk hingga rata, kemudian sajikan mie. Nah, tahap demi tahap ini harus satu-satu dikerjainnya. Nah, ini yang disebut contoh dari algoritma memasak mie instan. Oke, notasi algoritma. Notasi algoritma itu atau cara mendeskripsikan atau menuliskan sebuah algoritma itu bisa ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama ada kalimat deskriptif, kemudian ada flowchart, kemudian ada pseudocode. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Nah, notasi algoritma dengan kalimat deskriptif. Nah, kalau dengan kalimat deskriptif itu seperti ini. Misalnya kita menggunakan kalimat sehari-hari. Contoh masalahnya, contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, pasti 1 mulai dulu. Kemudian 2, masukkan panjang dan lebar dari persegi panjang. Kemudian 3, hitung luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Karena luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luas persegi panjang. Kemudian selesai. Nah, ini contoh dari notasi algoritma dengan kalimat deskriptif. Jadi hanya ditulis dengan keterangan-keterangan, deskripsi, atau hanya keterangan-keterangan algoritmanya. Tapi bertahap, mulai dari tahap 1 hingga tahap keberapa, hingga selesai. Oke, contoh algoritma berikutnya, notasi algoritma berikutnya dengan flowchart. Nah, apa itu flowchart? Kita lihat dulu apa arti flowchart nih. Flowchart atau diagram alir. Jadi kalau bahasa Inggrisnya flowchart, bahasa Indonesianya diagram alir. Nah, adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika. Jadi untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika, kita lambangkan dengan simbol-simbol lah gitu deh. Nah, serta aliran logika yang ditunjukkan dengan arah panah. Juga aliran logikanya itu ditunjukkan dengan panah ya.
arah panah, arusnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi logikanya arus datanya kemana, arus prosesnya kemana. Oke, ini lambang flowchart seperti ini. Ada gambar persegi panjang, itu prosesor. Kemudian ada persegi panjang tapi ujungnya itu agak bulat, alternate processor. Kemudian ada decision, itu seperti lambang layang-layang, dan seterusnya. Kemudian ada input output tuh, seperti jajaran genjang. Kemudian start atau end terminator, nah, gitu ya. Oke, ini bisa dilihat. Kemudian contoh flowchart dengan menggunakan flowchart untuk menggambarkan sebuah algoritma. Contoh seperti ini. Ini contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi kalau kita mau hitung luas persegi panjang, kan kita tahu ya rumus persegi panjang kali lebar. Nah, pertama kalau gambar flowchart itu start dulu ya. Start itu lambangnya seperti ini ya. Jadi di start dulu. Ya, seperti ini lambangnya. Kemudian dari start kita pakai anak panah nih, anak panah ke lambang input output. Input output itu seperti jajaran genjang ya ini. Nah, inputnya itu panjang dan lebar, jadi P, L, jadi panjang dan lebar. Kemudian pakai arah panah lagi. Kemudian ke proses berikut ini, yaitu proses perkaliannya, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini pakai persegi panjang. Ini pakai persegi panjang lambangnya. Kemudian arah anak panah lagi, kemudian ke jajaran genjang lagi. Ini sebagai output, luasnya sebagai output. Jadi lambangnya jajaran genjang kembali. Kemudian ada N, kemudian N. Jadi mulai dari 1 hingga 5 tahap tadi bisa digambarkan dengan flowchart. Ya, jadi ini keterangannya, simbol pertama apa hingga simbol kelima bisa dilihat di sini. Oke. Yang seperti tadi sudah jelaskan, simbol pertama sampai simbol ke-5. Oke. Nah, ini contoh algoritma dengan pseudocode. Nah, pseudocode ini namanya saja hampir seperti ada code di belakangnya. Jadi sebenarnya ini campuran antara kalimat deskriptif dengan kode program. Jadi hampir mirip-mirip program sebenarnya. Jadi contoh algoritma untuk luas persegi panjang. Kita deklarasi dulu. Ini di bagian pertama kita deklarasi panjang, lebar, dan luas. Ini yang bertipe integer. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsinya ini kita baca panjang, kemudian kita baca lebarnya yang sudah dideklarasikan tadi, kemudian kita hitung panjang kali lebar, kemudian panjang kali lebar itu dimasukkan ke luas, kemudian kita menampilkan luas atau write luas. Nah, ini hampir sama dengan perintah-perintah dalam sebuah bahasa pemrograman. Misalnya di bahasa pemrograman Pascal itu ada write, di bahasa pemrograman C ada write. Seperti itu ya. Oke. Jadi itulah materi kita tentang algoritma, dan berikut ini saya akan memberikan soal kepada Anda. Nah, sebagai latihan, buatlah flowchart untuk menghitung luas segitiga. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2 untuk materi algoritma ini ya. Untuk materi algoritma ini soal nomor 1, buatlah flowchart untuk menghitung luas segitiga. Kalau tadi luas persegi panjang kita bisa hitung, bisa lihat contohnya di sana. Kemudian nomor 2, buatlah notasi algoritma deskriptif dan flowchartnya untuk permasalahan membandingkan dua angka. Apakah angka pertama lebih kecil dari angka kedua, lalu tampilkan di layar. Jadi yang nomor 2 buat algoritma deskriptif dan juga flowchartnya. Kalau nomor 1 cuma buat flowchartnya saja, ya. Nah, kemudian gambarkan secara manual di kertas. Flowchart tersebut itu gambar secara manual, jadi Anda pakai tulis tangan ya. Tulis tangan di kertas, tidak ambil dari komputer ya, tidak buat di komputer ini. Jadi tulis tangan. Baik algoritma deskriptif maupun flowchartnya tulis tangan. Dan foto kertas tugas Anda, dan kemudian foto ya.
dan kirim tugas dengan email masing-masing. Kirim di email saya, ini emailnya. Nah, paling lambat tugasnya dikumpul tanggal 16 November 2020 pukul 23.59. Nah, di dalam kertas itu jangan lupa tulis nama dan NIM Anda supaya kita lihat bahwa Anda mengerjakan tugas yang benar. Oke, itu saja materi kita pada saat ini untuk algoritma, dan kita akan lanjut di materi berikutnya. Dan terima kasih untuk telah mengikuti video kali ini. Oke, kembali lagi kita lanjutkan pertemuan 4 kita. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang tipe data, variabel, dan operator serta operasi aritmatika. Kemudian di sini saya langsung praktek juga, Anda bisa langsung coba di rumah ya. Kemarin kita sudah install Python di handphone dan juga Python di komputer kalian masing-masing. Oke, mari kita langsung saja untuk mulai materi ini. Pertama kita akan mengerti tentang pengertian tipe data, variabel, supaya kita bisa nanti prakteknya bisa mengerti dengan cepat ya. Nah, tipe data adalah macam-macam data yang bisa kita pakai di Python. Jadi macam-macam data ya. Misalnya kita sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa pasti punya data pribadi. Misalnya Anda punya nama ya, kemudian Anda punya umur, kemudian Anda punya alamat, kemudian Anda punya apa lagi ya, jurusan ya sebagai mahasiswa. Kemudian ya masih banyak lagi data yang kita punya masing-masing ya. Nah, data-data tersebut bisa bertipe macam-macam ya. Ada yang kita sebut dengan bilangan bulat, integer atau numerik. Nah, jadi pertama ada tipe data numerik. Kalau dalam Python tipe data numerik itu ada integer, ada float, ada kompleks. Nah, integer yang tadi saya katakan integer atau bilangan bulat atau angka satuan ya. Nah, itu dilambangkan biasanya dengan int. Kemudian ada pecahan itu float atau pecahan atau desimal ya, kita biasa sebut desimal. Kemudian ada tipe data khusus yang kita sebut di Python itu kompleks ya. Oke, kemudian tipe data selain tipe data numerik ada tipe data string. Jadi tadi ada numerik, ada string. String itu kumpulan karakter. Nah, kumpulan karakter itu misalnya tadi seperti nama ya. Nama itu bisa string. Kemudian ada boolean. Nah, ini kita coba satu-satu nanti. Oke, kita langsung buka saja di CMD kita. Oke. Nah, ini saya sudah buka Python ya. Ini kalau Anda yang belum belum buka, silakan dibuka CMD-nya dulu. Jadi di sini saya setelah CMD langsung tulis saja Python. Kalau sudah install Python nanti hasilnya kayak gini ya. Oke. Jadi tipe data integer misalnya seperti umur ya, misalnya umur. Nah, kita langsung aja coba di sini. Umur sama dengan misalnya sekarang 17 ya. Enter. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih umur kita mau lihat tipe datanya juga. Kita print umurnya. Print. Oke. Kemudian umur. Oke, umur saya sama dengan, kemudian kita print umur. Oke, enter. Nah, umur itu 17. Nah, kita lihat tipenya juga. Print tipe dari umur ya. Umur, tipe. Nah, di sini ini cuma keterangannya, kemudian kita pakai
fungsi type. Nah, fungsi type ini untuk melihat tipe dari sebuah variabel. Nah, di sini kan variabel yang kita buat ini, nanti sebentar kita akan bicara juga tentang apa itu variabel. Ini namanya umur. Oke, tutup lagi satu, kita tes. Nah, umur itu tipe di dalam Python seperti ini, int, tipe dari variabelnya int. Oke ya. Ini penjelasan singkat mengenai integer. Oke. Kemudian float itu bilangan pecahan atau desimal ya. Nah, kalau bilangan pecahan atau desimal itu biasanya kita temukan di data apa ya? Oh, misalnya pi dari luas lingkaran. Luas lingkaran kan ada jari-jari kali pi. Pi itu kan 3,14 ya. Atau IPK itu kan misalnya 4,0 atau 3, sekian. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan itu dikategorikan di sini tipe data desimal atau pecahan ya. Nah, contoh kita buat juga di Python-nya, kita buat pi sama dengan 3,14 ya. Oke, kemudian kita print lagi. pi, kemudian kita ganti ini dengan pi ya, pi. Oke, enter. Nah, kemudian kita lihat tipe datanya, print. Ini aja kayak tadi ya. Oke, kita akan print tipe pi. Kita print tipenya. Nah, tipenya adalah float ya. Tipe dari pi adalah float. Oke, kemudian kita akan lihat tipe data yang berikut, yaitu kompleks atau tipe data khusus ya. Tipe data khusus atau kompleks ini bagaimana ya? Jadi di Python ada yang namanya tipe data khusus atau kompleks. Nah, ini contohnya seperti kita mau menuliskan persamaan, misalnya 5 tambah 4J misalnya. Nah, ini kan penjumlahan bilangan imajiner namanya. Jadi penjumlahannya tidak seperti biasanya, tetapi dikhususkan seperti bilangan-bilangan imajiner. Nah, ini kita bisa melakukan operasi ini dengan tipe data kompleks ini. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, misalnya data kompleks sama dengan kompleks misalnya 3,4J misalnya ya. Penjumlahan 3 ditambah 4J. Nah, kemudian kita enter saja, kemudian kita print data yang barusan tadi kita buat, data kompleks sama dengan, oke, di sini kita isi data kompleks. Oke, sini kita isi data kompleks, tutup, kita enter. Oke, data kompleks sama dengan 3 tambah 4J. Nah, kita lihat tipe datanya, print tipe data
tipe data dari data kompleks ini ya. Nah, ini pakai type data kompleks. Oke, kita enter aja. Nah, tipenya adalah kompleks. Jadi seperti itu ya untuk tipe data kompleks. Kemudian tipe data float, kemudian tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, berikutnya kita lihat tipe data untuk string, tipe data string atau kumpulan karakter ya, string atau kumpulan karakter. Nah, nilai karakter harus diapit tanda petik atau tanda petik 1 atau tanda petik 2. Jadi misalnya kita buat seperti ini, buat lagi seperti tadi ya. Misalnya nama ya, nama sama dengan misalnya saya kasih nama di sini aja ya. Ini cuma contoh ya, Sardio Hasan. Nah, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita print datanya tadi. Print nama saya. Oke. Kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, nama saya Sardio Hasan. Kemudian kita print data type-nya, print tipe data ya, tipe data nama. Oke, kita pakai fungsi tipe nama. Oke. Nah, tipe data nama itu adalah kelas str atau tipenya str atau string. Nah, string ini biasanya memuat karakter ya, bisa lebih dari satu karakter. Jadi misalnya nama dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya alamat, ada nomor jalan, berarti bukan cuma karakter, ada nomor juga, ada angka di sana. Ya, misalnya alamat sama dengan Jalan Buntu nomor 2 ya, enter. Oke, kita print lagi nih alamat. Oke, ini ganti dengan alamat, kemudian ini alamat juga. Oke, alamat saya Jalan Buntu nomor 2. Nah, sekarang kita lihat tipe datanya. Ini alamat, tipe data alamat ya, alamat. Nah, tipe datanya tetap string. Kenapa? Karena itu dianggap walaupun ada angka 2 di sana, itu dianggap tetap string. Oke. Kemudian ada juga yang namanya tipe data boolean atau biner, 0 atau 1 atau true atau false ya. Oh ya, di sini harusnya true atau false. Jadi bilangan biner itu sini true atau false ya. Jadi true atau false. Nah, bilangan biner ini biasanya dipakai juga untuk menyatakan menyatakan sebuah kondisi di dalam program. Nah, kita lihat contohnya. Ya, jadi hampir sama seperti tadi. Kita buat dulu misalnya di sini kita buat data bool sama dengan true. Nah, seperti ini ya.
error. Data bool sama dengan true. Oh, ini true-nya salah tulis ya. True. Oke. T-nya huruf besar, R, U, dan E-nya huruf kecil. Jadi true. Data bool sama dengan true. Nah, ini kita print aja nih. Print data bool. Data bool. Oke. Kita print data bool. Pakai underscore bool. Nah, data bool sama dengan true. Kita lihat tipe datanya ya. Print. Kemudian data tipe data bool. Tipe data bool. Oke. Tipe data bool apa gitu ya. Nah, tinggal tambah tipe dalam kurung data bool. Enter. Nah, tipe data bool itu kelas bool atau tipenya boolean. Ya, tipe data bool. Oke. Jadi selain tipe data ini sebenarnya ada banyak tipe data lagi. Ada tipe data berikutnya lagi, tapi yang sering kita pakai nanti di sini hanya sampai di sini mungkin ya, kebanyakan gitu. Jadi kalau di tipe data berikutnya itu sebenarnya ada oktal, tipe data oktal atau bilangan basis 8. Kemudian tipe data berikutnya juga ada list atau untayan yang mampu menyimpan lebih dari satu data dengan berbagai tipe. Nah, ini juga nanti kita pelajari misalnya tentang list, tuple di dalam Python. Jadi untuk sekarang kita pelajari yang tadi dulu ya. Kita pelajari tipe-tipe data yang sebelumnya tadi. Nah, yang ini kita pelajari dulu yang ini ya. Oke. Nah, ini tipe data integer, contohnya seperti tadi, ada umur 18 misalnya, gaji, nomor, kemudian rugi. Nah, ini minus, misalnya minus. Rugi minus 300.000. Nah, ini masuk tipe data apa? Ini masuk tipe data integer misalnya. Oke. Karena ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Kemudian ada tipe data float, pecahan, yang seperti tadi pi, IPK, jari-jari, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi tipe data yang mengenai tipe data yang berikut. Nah, ini tipe data string yang tadi ya. Ini misalnya nama Sardio, umur 17 tahun, jurusan TI, alamat Jalan Sutoyo nomor 12 Kota Bagu. Walaupun ada nomornya, ini termasuk di string tadi ya. Nah, kayak gini tadi ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi tentang variabel. Nah, kita masuk bicara tentang variabel. Variabel apa sih itu variabel? Nah, variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan nilai. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi kita bicara tentang variabel. Nah, ini misalnya ada sebuah tempat, wadah, kotak merah ini tempat. Kemudian kita beri nama kotak ini dengan X. Kita beri nama dengan X. Kemudian ada angka 2 di sana. Angka 2 kita masukkan di dalam kotak. Nah, seperti itu. Jadi nilai 2 itu adalah value atau nilai. Kemudian variabel X adalah nama variabelnya. Jadi misalnya tadi umur ya, umur sama dengan 17. Itu artinya nama variabelnya adalah umur. Kemudian nilai yang disimpan dalam variabel tersebut adalah 17. Ya, seperti itu kira-kira ya ilustrasinya. Nah, kemudian kita bicara tentang operator dalam Python. Ada operator aritmatika,
ada operator penugasan, kemudian ada operator relasional, ada operator logika, kemudian ada operator unary. Nah, kita mungkin akan lihat operator aritmatika dulu untuk saat ini, dan juga saya akan berikan contoh di coding ya untuk operator aritmatika. Nah, operator aritmatika misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian ada pembagian. Ini kita sudah mengerti ya tentang operator-operator aritmatika ini. Nah, kita lihat ya sekarang. Nah, misalnya kita mau lakukan menggunakan operator penjumlahan. Misalnya kita akan menjumlahkan 2 tambah 3 misalnya ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, 5 gitu ya. Kemudian misalnya X sama dengan 2. Ini kita bicara tentang variabel tadi ya. X adalah nama variabelnya dan 2 adalah nilai atau value yang disimpan dalam variabel X ya. Nah, X sama dengan 2. Oke, kita enter dulu. Kemudian X tambah 3. Jadi kan kita sudah simpan tuh nilai 2 di dalam X. Sekarang X tambah 3 berarti nilai 2 tambah dengan 3. Kita enter. Nah, hasilnya tetap 5 ya. Jadi variabel bisa menyimpan nilai ya. Bisa menyimpan nilai di dalam sebuah tempat atau wadah lah. Oke. Nah, misalnya lagi kita buat satu variabel lagi, misalnya Y sama dengan 3 ya. Misalnya Y sama dengan 3. Oke. Kemudian kita jumlahkan X yang tadi dengan Y yang barusan kita buat. X tambah Y. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, 5 kan? Karena X kan sama dengan 2. Jadi waktu kita buat Y sama dengan 3 berarti 2 tambah 3 ya. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Oke. Misalnya kita buat X sama dengan, kita rubah ya, X yang tadi 2 kita rubah X sama dengan 9 sekarang. X sama dengan 9 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi X tambah Y. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 12. Kenapa 12? Ya, karena 9 tambah dengan 3. Karena X sudah kita rubah jadi 9 ya. Nah, itu untuk operasi penjumlahan. Nah, tugas kalian nanti buat operasi pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulus, pemangkatan, dan pembagian bilangan bulat. Pembagian bulat ya, ini ada pembagiannya 2 kali. Jadi pembagian bulat ini hampir sama dengan pembagian biasa, cuma angka di belakang koma itu dibulatkan. Nah, itu pembagian bulatnya seperti itu. Jadi angka di belakang komanya hanya dibulatkan saja gitu. Ya, jadi nanti tugasnya saya tulis juga di bagian diskusi forum bahwa pembagiannya tugasnya itu mulai dari praktek kalian buat video. Jadi waktu kalian buat coding-coding seperti ini di Python, baik itu gunakan handphone atau gunakan laptop, lalu kalian rekam ya. Rekam itu yang kalian tulis untuk operator pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulus, sisa hasil bagi itu modulus. Misalnya 4 bagi 2, 4 bagi 2 kan sisanya 0 ya. Kalau 4 bagi 3 berarti sisanya 1 karena ada sisanya itu. Nah, itu modulus. Kemudian pemangkatan, kemudian pembagian bilangan bulat. Nah, itu nanti kalian buat dalam bentuk video ya. Nanti saya juga tuliskan di dalam diskusi forum. Oke, pelajaran kita untuk tipe data, variabel, dan operasi aritmatika sampai di sini.
Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di diskusi forum. Dan terima kasih sudah menyaksikan materi kita pada saat ini. Sampai jumpa di waktu mendatang.